Bila mendengar kue serabi, pastilah akan terbayang atau teringat akan olahan jajanan tradisional yang berasal dari kota Solo atau dari kota Bandung. Namun di wilayah Kabupaten Batang, atau tepatnya di Desa Kalibeluk, terdapat salah satu olahan serabi yang sangat khas dan sedikit berbeda dengan olahan serabi atau surabi yang sudah biasa aku jumpai. Mas, ini mas kelapanya mas. Del, sudah belas dulu sana. Oh, ya mas. Karenanya, kali ini aku akan menelisik lebih jauh olahan serabi yang para pembuatnya diturunkan berdasarkan garis generasi ini. Kue serabi atau surabi merupakan olahan jajanan berjenis kue basah yang bahan utamanya terbuat dari beras yang dijadikan tepung. Di berbagai daerah, adonan kue basah bercita rasa gurih atau manis ini seringkali menggunakan campuran santan kelapa sebagai pelarut serta pelembut adonannya. Namun keunikan kue serabi yang akan aku buat di wilayah Kalibeluk ini tidaklah menggunakan santan kelapa, melainkan kelapa mengkal yang merupakan bahan santan ini diolah bersama dan dijadikan bahan adonannya. Dalam proses pembuatan kue serabi, beras yang telah dicuci dan dikeringkan kemudian dijadikan tepung beras untuk diolah menjadi adonan. Keunikan adonan kue serabi Kalibeluk terletak pada pembuatan adonannya. Selain tidak menggunakan santan kelapa, adonan tepung beras ditumbuk langsung bersama dengan buah kelapa hingga hancur. Proses penyatuan antara tepung beras dan kelapa menjadi adonan kue serabi ini jarang aku jumpai. Setelah kedua bahan ini hancur dan menjadi tepung, selanjutnya tepung pun diayak untuk didapatkan butiran tepung yang lembut sebagai bahan utama pembuat resep adonan kue serabi yang konon sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram lama ini. Di rumah produksi milik Ibu Surini ini, hampir setiap harinya memproduksi dua macam jenis serabi, yaitu kue serabi manis dan juga kue serabi gurih. Kali ini, aku dibantu Mbak Yuli akan membuat kue serabi rasa pandan sebagai kreasi olahan kue serabi khas Kalibeluk ini. Campuran daun suji dan daun pandan pun dihaluskan untuk dijadikan pewarna sekaligus cita rasa kue serabi yang akan kami buat. Mbak, ini mbak tepungnya ada siapa? Ini kok bagi dua-dua. Oh, iya mbak. Meski proses pembuatan olahan kue serabi ini masih sangat tradisional, namun salah satu kunci dari olahan kue serabi buatan keluarga Ibu Surini ini adalah kualitas dari olahan serabinya yang selalu dijaga. Selain menggunakan bahan yang masih segar atau baru, adonan kue serabi pun diproses secara berkelanjutan tidak terputus. Karena adonan tepung yang merupakan hasil pencampuran dari beras dan kelapa ini akan cepat basi bila tidak langsung diolah atau didiamkan terlalu lama. Dalam proses pembuatan kue serabi, selain adonan, kunci pembuatannya juga terletak pada proses pemanggangan atau pematangan adonan. Keunikan serabi khas Kalibeluk merupakan jenis serabi kering atau disajikan tanpa menggunakan kuah, layaknya sebagian jenis olahan serabi di tempat lain. Selain itu, meski sekilas hampir sama dengan proses pemanggangan adonan serabi di daerah lain, namun yang menjadi ciri khasnya adalah volume adonan kue serabi ketika sudah matang. Serabi Kalibeluk memiliki volume yang cenderung lebih besar dan padat serta mengembang ketika matang bila dibandingkan olahan kue serabi yang pernah aku jumpai. Olahan serabi Kalibeluk produksi Mbak Surini ini tidak dipasarkan secara luas. Mbak Surini memproduksi dan menjajakan kue serabi buatannya ini hanya di rumah produksinya.
Sebagai bagian dari ragam variasi jenis kue serabi, serabi kali beluk memiliki kekhasan dari segi bentuk dan sensasi cita rasa adonannya. Selain itu, resep olahan kue serabi yang hanya bisa dijumpai di Desa Kali Beluk, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang ini hampir mirip layaknya kue carabikang atau kue bika yang legit dan lembut adonannya ketika dimakan.